Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama tetap bersekutu dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah karena Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh datang bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Waktu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan tinggal dalam dekapan kasih. Sebab kami tenang di dalam Engkau. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Syukur bagi-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali kita katakan hanya dekat, hanya dekat padamu. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, tak bersamamu selamanya. Hanya
Kau sedari jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat ada kekuatan Kaulah perlindunganku keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu yang tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu yang dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, aku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu yang dalam hidup. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Dekat engkau kami tenang, tinggal di dalammu kami aman. Sebab kami percaya pada Engkau yang selalu
bersama kami. Haleluya, haleluya. Yang layak dipuji sembah, yang layak ditinggikan di atas selamanya. Haleluya, haleluya, puji nama-Mu Yesus Tuhan, yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada, tak pernah tinggal diam, yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau baik, baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Sebab kami mau terus tinggal dekat-Mu, kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Sebab Engkau-lah Tuhan, sumber kekuatan bagi kami. Kasih-Mu berlimpah bagi kami, kasih-Mu sempurna bagi kami. Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Allah baik, Allah baik, Allah baik, jadikan kami anak kesayangan. Jadikan kami milik pusaka-Mu. Betapa kami bersyukur kepada-Mu. Engkau memperhatikan kami, Engkau memedulikan hidup. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi, Engkau pelihara dan Engkau berkati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kasih
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu berikan aku layak aku dapat memanggilmu. Kami yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan bukan itu yang kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang aku telah sedia, kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang benar. Haleluya. Yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanmu,
selalu ada. Kau selalu ada bagiku ya. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Kami bersyukur karena Kau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau beri yang kami minta, Engkau buat kami temukan yang kami cari. Kami bersyukur karena Kau Bapa yang murah hati. Dan kami mengetuk pintu hatimu yang selalu terbuka bagi kami, menerima kami apa adanya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kuasa, menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi ini kita akan bahas lanjutin dari Wahyu 3 ya. Cukup panjang sampai 22 ini. Mesti bersabar-sabar mendengarkan bacaan kita hari ini. Mari kita sama-sama baca ya. Kita perhatikan. Ini yang untuk Wahyu 3 yang kepada jemaat di Sardis. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah di sini tuh cukup mengerikan bahwa sepertinya bahwa kita sedang bekerja, sedang kita lakukan yang harusnya dihargai, tapi di sini dikatakan malah engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi apa yang kita kerjakan sepertinya menjadi sia-sia gitu loh. Di sini dikatakan lagi, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi di sini ditekankan lagi, apa yang saja yang kita lakukan, kita sepertinya kita sudah lakukan sudah baik. Mungkin kita ngerasa kan segala sesuatu yang kita sudah lakukan, I'm okay gitu loh. Aku udah bekerja di ladang Tuhan, aku berbakti dan aku segala macam. Tapi ternyata tapi penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian kita di sini loh. Hati-hati dengan diri kita sendiri bahwa kita sudah lakukan yang baik, lakukan yang terbaik. Ternyata ada penilaian bahwa aku mendapati pekerjaan aku dapati sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Jadi sekali lagi kita hati-hati dengan diri kita sendiri terhadap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bahwa kita lakukan itu di mata Tuhan, Tuhan nilainya apa gitu loh. Bukan yang dinilai oleh manusia gitu loh. Kalau manusia bisa menilai kita baik maupun jelek ya di situ. Terus yang karena itu ingatlah bahwa engkau telah menerima dan mendengarnya. Sebenarnya kita udah dengar dan terima, turuti aja dan bertobatlah. Karena itu jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadaku. Ini kisah ini tuh ingetin aku terhadap yang 5 gadis dan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Dia bijak yang terlalu terlena, yang bodoh dia benar-benar terlena dengan segala keadaan yang saat ini gitu loh. Tidak tahu kapan Tuhan akan datang dan ketika Tuhan hadir dan pengantinnya datang, mereka tidak siap-siap lagi. Dan mereka nggak dapetin bagiannya mereka, yaitu kerajaan Allah sendiri.
Ayat keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi luar biasa banget jika kita mau bekerja benar-benar apa yang dikatakan bernilai di hadapan Tuhan itu, Tuhan akan mengaku nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Siapa ini kita? Jadi siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi kalau untuk yang jemaat Sardis aku melihat ini jemaat ini adalah jemaat yang sebenarnya aktif. Ayo kita nilai kita ini siapa yang aktif. Di antara kita ini semuanya aktif. Mari kita nilai diri kita. Mungkin aktifnya dari sisi finansial. Nah di sini yang finansial kita, misalnya aku ya mengumpamakan aja lah kita gitu. Duit kita ada 100 juta. Duit kita ada 100, ini umpama saja ya, duit kita dari 100 juta. 10% adalah untuk persepuluhan. Mungkin Tuhan menghendaki dalam konteks ya, Tuhan menghendaki kita 100 juta itu 20 juta itu adalah 10 juta kita kasih Tuhan, 10 juta kita kasihkan untuk orang yang lagi susah. Mungkin. Tetapi karena kita punya hati, asal aja mengasalkan hidup kita, ya sudahlah, penting gue kasih aja deh, 5 juta cukup lah udah, yang penting gue kasih gitu loh. Karena kan udah kasih, udah gue udah kasih. Jadi sebenarnya kita bisa aktif, tapi yang kita lakukan itu, kita nggak ngikutin sebenarnya apa yang seharusnya Tuhan perintahkan di hati kita. Harusnya kita kasih 20 juta. Tapi yang kita kasih apa? Ya sudah 5 juta aja kan cukup. 5 juta kan bernilai. Nah itu yang Tuhan hitung dan Tuhan nilai potensi kita. Jangan 5 juta dibandingkan dengan orang yang memang penghasilannya kecil. Kita yang mampu, berikan diri kita yang mampu. Yang kedua, kalau misalnya orang yang kita punya potensi sebagai seorang pemimpin, atau kita memang punya potensi yang begitu banyak, terus kita berikan dengan asal saja kita memberikan diri kita dengan pokoknya kan aku disuruh ya, aku udah kerjain. Pokoknya aku udah disuruh ya, udah aku dikerjain berdasarkan pemimpin kita. Tapi kita nggak bekerja dengan apa yang dikatakan dari hati kita. Jadi di sini ditegur dengan keras juga bahwa sebenarnya engkau dikira hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita nggak bisa sepelekan. Tapi hati kita yang kita dikatakan kita yang punya potensial. Selagi kita kasih kesempatan, kita jangan sampai Tuhan datang seperti pencuri. Dan Tuhan menilai pekerjaan kita tuh kita nggak kerjain apa-apa. Kita ngerasa kita sudah kerja. Kata Tuhan, lu kerjain apa? Aku udah kasih kamu potensi segitu besar. Tapi yang kamu berikan tuh apa? Itu yang kita hati-hati dengan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita potensi untuk hidup kita. Berarti kita harus selidiki ke diri kita sekali lagi. Untuk kita koreksi sekali lagi, aku punya potensi apa. Yang kedua, kita baca lagi di jemaat Philadelphia ya. Nah, Philadelphia ini sebanyak puji-pujian bagi mereka. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah bukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat beberapa orang dari jemaat iblis yang itu mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini Tuhan berikan kepada penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang yang melakukan sebenarnya. Tuhan akan bukakan pintu. Tuhan sekali lagi, Tuhan akan membukakan pintu yang ketika pintu itu kelihatannya tertutup. Tuhan akan menolong kita ketika kita yang mau menurut firman Tuhan. Kalau hati kita yang mau berikan untuk Tuhan seperti apa? Aku memberikan sebuah kesaksian kecil aja. Jemaat di Air Hitam. Jemaat yang kecil. Potensinya kecil sebenarnya. Apa sih yang ada dalam mereka? Tapi ketika waktu kami ingin buka les dari awal pertama. Tujuannya satu, sebagai sebuah jembatan yang Tuhan berikan sebagai ini Injil. Hati kami adalah kepada Injil. Tapi waktu mulai, serasa pintu semua tertutup. Dari saya mengusahakan si A, si B, si C. Mencari tahu dengan aktif. Ingin sekali membukakan itu. Tapi nggak bisa. Termasuk kepada orang kita harapin. Mereka bisa bantu kita untuk membukakan les ini. Enggak, malah sepertinya mereka yang menutupin jalannya waktu saya membuka les. Begitu hampir putus asa. Tapi kalau firman ini mengatakan ketika aku bukain pintu, enggak ada satupun yang bisa tutup sebenarnya. Jadi apa yang Tuhan bangkitkan bagi pengharapan bagi jemaat Air Hitam? Waktu dengan berdoa aja, Tuhan bukakan pintunya apa ya? Semua Tuhan bangkitkan anak-anak mudanya semua. Anak mudanya ada berapa? Kurang lebih 10. Potensinya ya mereka bilang bukan pintar-pintar banget. Tapi Tuhan bangkitkan hati mereka. Tuhan bukakan pintu tuh untuk bisa buka les gratis. Aku merasa bahwa inilah pekerjaan yang Tuhan bukakan. Tuhan bukakan hati mereka untuk bisa terlibat. Yang sekarang tadinya 3 orang yang anak murid les. Tapi sekarang sudah menjadi 9. Besok ada datang lagi 3. Menjadi 12. Puji Tuhan. Dan saya ingin bahwa Tuhan jaga hati setiap jemaat. Tuhan berikan hati yang mau seturut. Terus saya melihat juga dari potensi mereka apa. Waktu saya lihat catatan keuangan di Air Hitam, saya bersyukur sekali. Di Air Hitam saya tidak pernah mengajarkan dengan detail tentang persepuluhan. Mereka yang pernah ikut kita istilahnya kalau di gereja kita SPK. SPK. Di situ ada diajarkan beberapa dari mereka. Mereka hanya dengar apa yang mereka dengar saja. Dari itu sebegitu sederhananya dan mereka tanam di hati mereka dan mereka lakukan. Jadi ada yang persembahan persepuluhannya 100.000 berapa, tapi mereka tertulis dengan konsisten mereka berikan. Saya bersyukur sekali habis-habisnya karena justru apa yang bukan yang terlihat yang besar ataupun yang kecil. Tapi kalau kita ngelihat jemaat yang boleh taat, bukan kepada manusia, tapi mereka mau taat kepada Tuhan. Tuhan akan melihat dan akan memberkati jemaatnya, kayak gitu loh. Dan saya mengharapkan bahwa jemaat Air Hitam, Tuhan terus berkati di dalam hidup mereka, kayak gitu ya. Ya ini yang saya kasih contoh ya untuk yang kasus-kasus seperti itu. Kemudian jemaat di Laodikia lagi. Ini yang ketiga. Panjang banget hari ini ada tiga jemaat yang harus kita bahas. Semuanya berbeda. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Ini ayat ke-14 ya, kita lanjutkan lagi. Ayat ke-14, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkahnya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku,
agak sedikit kecil suaranya. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang dan miskin, buta dan telanjang. Jadi kalau di sini aku ngerasa bahwa orang-orang yang jemaat yang kalau diantara kita ada sisi aku datang ke gereja saja deh, saya nggak perlu ikut terlibat banyak deh, banyak ribet-ribetnya. Aku datang dengar dan pulang saja. Yang penting aku dikatakan aku menjadi orang Kristen saja. Aku nggak perlu pedulikan, aku bukan hamba Tuhan full time. Itu yang menjadikan hidup kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Bukankah kita sudah dipanggil untuk melakukan bagian kita? Nah, yang suam-suam kuku dari sisi hati kita datang, yang penting cap kita adalah orang Kristen, jangan kita dilayani, jangan kita dibesuk, jangan kita diapa-apakan. Kita menjadi orang yang seperti itu. Misalnya anak saya dikatakan, telepon saya, Mam, saya laporan ya, saya sudah ke gereja. Udah ya, Mam. Jadi seperti itu misalnya. Jadi hanya sebagai bagian laporan diri saja bahwa aku adalah orang Kristen. Tapi hidup kita tidak mencerminkan, menyinarkan hidup kita itu sebagai orang Kristen. Dan Tuhan tidak suka. Di sini bahwa dikatakan, maka aku menasihatin engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Di sini aku tekankan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi kalau jemaat di sini Laodikia, mereka masih mendapatkan teguran. Itu sebagai bagian bahwa Tuhan mengasihi. Jadi kalau hidup kita masih ada teman-teman yang menegur kita, itu bagian yang Tuhan sedang mau bicara kepada kita. Jadi kalau kita mendapat hajaran dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kita sendiri yang rasa kok sebenarnya Tuhan sedang menghajar aku. Sebenarnya kenapa aku hari ini menjadi begini? Sebenarnya kita lah yang tahu antara diri kita dengan Tuhan. Karena kelalaian kita, karena suam-suam kita. Tapi ingat bahwa sesungguhnya bahwa dikatakan barang yang kukasihi, berarti kita masih bagian yang Tuhan kasihi. Ya kita bersyukur kalau kita di dalam hidup kita ada bagian part kita tuh mengalami hal-hal yang tidak nyaman ketika ditegur ataupun kita dihajar oleh Tuhan sendiri. Itu Tuhan sedang mengasihi kita. Relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu bahwa Tuhan yang penuh kasih. Aku ngerasa bahwa Tuhan mengatakan, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Jikalau kalian mendengarkan suaraku dan mendengarkan dan membukakan pintu, aku akan masuk. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang rendah hati. Dia selalu mengatakan hal-hal yang baik untuk kita. Bahwa kalau kita mau bertobat, Tuhan akan mengundang kita. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita pakailah. Dan yang aku dapatkan seringkali Pak Heri ngomong, jangan kita lawan dosa, tapi kita hanya lakukan lakukan saja apa yang firman Tuhan minta. Begitu sederhananya hidup kita. Kita nggak sibukkan dengan melawan dosa. Sehingga walaupun kita mendapatkan diri kita ada bagian kita salah,
kita bertobat dan kita balik dan kita lakukan lagi apa yang Tuhan perintah kepada hidup kita. Begitu sederhananya kita ikut Tuhan, tapi Tuhan sekali lagi melihat hati kita. Teguran-teguran kepada dari jemaat Sardis, dan juga pujian kepada Philadelphia, dan juga kepada Laodikia, itu menjadi juga teguran buat kita. Jika kita ada bagian yang memang bagian itu di dalam diri kita, dan akui bukan di hadapan manusia, akuilah di hadapan Tuhan. Dan jauh lebih baik akui juga di hadapan manusia, karena kita akan saling menolong, menguatkan kita. Oh iya, kamu nggak boleh begini. Jadi itu baik juga kalau kita mengakui juga di hadapan manusia. Demikian penyampaian dari aku. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan pagi hari ini, luar biasa. Dan beberapa hari ini kita sudah belajar dari 7 surat kepada 7 sidang jemaat. Tentu ada banyak hal yang kita pelajari, tapi ada prinsip-prinsip yang tentu saya harus review, ingatkan lagi. Dari ke-7 surat ini, tentu kita belajar seperti ada yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa semua yang tertulis itu dicontoh dan peringatan. Jadi apa yang baik dari apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat ini, mari kita juga contoh lakukan. Tetapi apa yang diteguran dan celaan Tuhan terhadap jemaat itu juga menjadi peringatan bagi kita. Untuk kita juga introspeksi diri, supaya kita juga bisa bertobat. Dan seperti Ibu Caca terakhir dikatakan, kan ada 2 hal yang selalu diingatkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan kalau kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Mengaku dosa, bertobat. Dan Tuhan setia dan adil, Tuhan ampuni. Nah, terus yang kedua Ibu Caca tadi katakan, Yakobus 5 ayat 16, kita juga harus saling mendoakan dan saling mengaku dengan sesama dalam komunitas. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Supaya nggak jatuh lagi di hal yang sama, di dosa yang sama. Makanya betapa kita butuh komunitas. Nah, yang hebatnya kalau Bapak Ibu perhatikan dari 7 sidang jemaat, satu-satunya jemaat yang tidak ditegur atau tidak ada celaan yang Tuhan berikan itu adalah jemaat Philadelphia. Dan ternyata kalau kita baca, perhatikan baik-baik, wow, kenapa jemaat Philadelphia itu bisa nggak dapat teguran Tuhan? Nah, kata kunci yang saya dapat, mereka itu orang yang rendah hati, tapi tentu bukan karena keadaan mereka tentunya. Kalau yang lain kan, dan firman Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Tapi kepada jemaat Philadelphia, Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu itu nggak seberapa. Tapi engkau tekun menuruti firman-Ku. Wow, itu Bapak Ibu. Terkadang kita ini sudah terlalu sibuk terjebak dengan rutinitas pelayanan, dan kita pikir kita hebat, sampai akhirnya ada celah di mana ada sisi lain dari kehebatan kita, ternyata kita melakukan hal yang salah. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini nothing, kita ini nggak ada apa-apanya, kekuatan kita ini nggak seberapa, kita terus bergantung kepada Tuhan, kita terus berharap sama Tuhan. Dan salah satu bukti, atau boleh dibilang satu-satunya bukti bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan, ya kita tekun melakukan apapun kata firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan puji. Wow, ini satu-satunya sidang jemaat yang nggak ada celaan sedikit pun. Tuhan tahu, aku tahu kekuatanmu nggak seberapa, tapi engkau tekun. Baik melakukan firman-Ku, tekun menanti-nantikan aku, dan Tuhan janji berikan perlindungan. Nah, mari jadi seperti jemaat Philadelphia. Dan kalau Bapak Ibu tahu arti Philadelphia itu apa? Itu kasih sayang persaudaraan. Nah, makanya kenapa berkali-kali saya selalu ingatkan, yuk hiduplah dalam komunitas yang benar, di dalam kasih sayang. Sehingga ketika kita merasa mulai lemah, ada teman-teman yang akan menguatkan, meneguhkan, untuk kita tetap bertekun melakukan firman. Di saat hampir-hampir rasanya, aduh, udah nggak sanggup lagi, tapi ketika ada kasih persaudaraan yang menguatkan, meneguhkan,
kita kembali lagi bangkit, melakukan lagi firman Tuhan, teguh. Nah, makanya kita bersyukur kalau dalam hidup ini kita menyadari betapa kita ini nggak ada apa-apanya. Sama seperti yang Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Hal yang Yesus lakukan juga mengosongkan diri. No reputation. Hati-hati kalau kita sudah mulai merasa punya reputasi dalam satu hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hati-hati kalau sudah mulai muncul, kalau bukan aku, wah, tak jalan nih pekerjaan ini. Kalau bukan karena aku, tidak ada acara ini. Nah, hati-hati. Kita mau belajar terus rendah hati, lemah lembut, no reputation. Semua itu datangnya hanya dari Tuhan. Kalau kita bisa lakukan itu juga karena Tuhan. Kita lakukan juga bersama dengan Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika kita menjadi orang-orang seperti jemaat Philadelphia yang menikmati janji perlindungan Tuhan. Seperti di dalam ayatnya ke-10, karena kau tekun menuruti firman-Ku, tekun menanti-nantikan aku. Aku akan melindungi engkau ketika hari pencobaan itu datang ke seluruh muka bumi. Nah, mari terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, rendah hati, lemah lembut. Sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Seperti yang berkali-kali saya katakan, kita ini hanya seperti tusuk gigi yang rapuh, yang mudah sekali dipatahkan. Tapi kalau tusuk gigi itu nempel kepada tiang yang kuat, nggak akan bisa dipatahkan. Begitulah hidup kita. Oleh sebab itu, mari terus kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya dalam kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Dorcas. Saya persilakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau tambahkan sesuatu, apa yang Tuhan ingatkan secara khusus bagi Bapak Ibu dan mau dibagi-bagi kita, silakan. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Willy. Bapak, kami berterima kasih untuk pagi ini. Segala puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, bahwa setiap kami tidak punya apa-apanya Tuhan. Bahwa kami mengandalkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu Engkau berkati Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota Koram Deo ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan. Berkati setiap kerjaan kebutuhan kami Tuhan. Berkati dan kuatkan mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan selalu ada sukacita, damai sejahtera. Kami serahkan semua pemimpinnya dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran ke bawahnya Tuhan, dalam tangan-Mu. Biarlah ada roh takut akan Engkau. Setiap keputusan mereka berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah bangsa ini Engkau bawa ke dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa Ibu. Kami siap dalam hidup kami. Koreksi. Selidiki kami.
lihat hati kami. Kiranya sungguh kami mengasihi Engkau. Dan melakukan apapun yang Kau mau. Bukan dasar pemikiran kami, tapi semua kepentingan Engkau, Tuhan. Kami tidak mau jadi suami-suami. Kami juga tidak mau menyia-nyiakan potensi yang Tuhan sudah berikan sepanjang hidup kami. Kami tidak mau sia-siakan kasih Tuhan kepada kami. Dan bagian kami harus kami lakukan. Kami mau perjuangkan. Kami mau lakukan. Sehingga satu hari Engkau mendapatkan kami. Hambamu, hambaku yang setia. Mari masuklah. Kami ingin mendengarkan perkataan itu kepada kami juga semua. Tuhan, berikan kami hati bertobat sekali lagi. Jika kami mengeraskan hati kami oleh pikiran kami yang tersesat dan salah, supaya kami tidak menyesal di hari kemudian. Terima kasih Tuhan, berkati dari pagi hingga malam segala apa yang kami kerjakan. Kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.